Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari dan anak-anak terkasih di dalam Kristus Tuhan. Berjumpa kembali dalam Seduh Senin Teduh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga 8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian tertulis 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang anak. Dia ikut satu pesta ulang tahun temannya, dan karena banyak makanan tersisa, maka sang punya rumah mempersilahkan tamu yang datang untuk membungkus makanan sebanyak mereka mau bawa, maka mereka bisa membawanya. Lalu anak tersebut karena melihat makanan itu adalah makanan yang sangat dia sukai, dia mulai membungkus dan cukup banyak makanan yang dia bawa. Pulanglah dia. Di perjalanan dia makan makanan yang dibungkusnya, dan ketika sudah hampir dekat rumah, dia bergegas memasukkan semua makanan itu ke tasnya. Karena apa? Karena di rumah itu ada kakak dan adiknya yang ia takuti akan mengambil makanan yang dia bawa, sehingga dia tidak bisa menikmati lagi makanan yang dia bawa itu. Maka dia pulang, masuk ke kamar, dan tahukah saudara, seminggu kemudian baru diingat bahwa di dalam tas tersimpan makanan, itu pun karena sudah tercium bau tidak sedap. Akhirnya apa yang terjadi? Makanan yang dibawa itu akhirnya terbuang begitu saja, tidak dimakan olehnya, oleh kakak atau adiknya, dan jadi sia-sia. Karena apa? Karena anak yang membungkus, membawa makanan itu terlalu takut, tidak mau berbagi, tidak ingin kepuasannya berkurang karena harus berbagi dengan saudara-saudaranya. Ini mungkin sebuah kisah yang biasa, wajar kita temui sehari-hari, karena pada dasarnya manusia memang tidak pernah puas. Ada sisi pada diri manusia yang sulit untuk menerima dan berkata cukup atas apa yang ia miliki, atas apa yang ia inginkan. Oleh sebab itu banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk terus menambah apa yang menjadi keinginannya, baik itu berupa materi ataupun hal-hal yang lain seperti jabatan dan hal-hal yang bisa mendatangkan kesenangan atau kenikmatan secara lahiriah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membaca firman Tuhan tentang menabur dan menuai. Kita semua dipanggil untuk menabur. Apa yang kita tabur dalam hidup ini? Tentu yang kita tabur adalah kebaikan. Bagaimana seorang bisa menabur kebaikan? Maka syarat yang pertama, dia harus bisa berkata cukup atas apa yang dia miliki. Dia mensyukuri apa yang Tuhan berikan baginya. Karena jika seseorang belum bisa berkata cukup,
maka tidak ada waktu, tidak ada tempat bagi dia untuk berbagi, untuk menabur. Dia akan terus mencari, dia akan terus menambah bagi dirinya, bagi kepentingannya, bagi kesenangannya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimana dapat menabur banyak jika yang sedikit pun sulit? Ini sebuah tantangan sesungguhnya buat kita semua. Tantangan untuk mengalahkan sisi kemanusiaan kita yang tidak pernah puas tadi. Apakah bisa? Tentu bisa. Karena hidup kita bukan hanya terdiri dari tubuh, dari kedagingan kita, tetapi kita juga punya roh. Ingatlah ketika Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh iblis untuk mengubah batu jadi roti. Dan Yesus berkata, hidup bukan hanya karena roti saja. Disinilah kita diingatkan bahwa kita hidup, kita dikuatkan oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Uang kita perlukan, makanan kita perlukan, tempat tinggal kita perlukan, kendaraan kita perlukan, pekerjaan, jabatan kita perlukan, tetapi sekali lagi bukan itu tujuannya. Semua adalah alat. Bagaimana kita bisa memenuhi panggilan kita untuk menabur, untuk berbagi. Berbagi mulai dari yang ada di sekeliling kita. Mulai dari mereka yang kita lihat sangat membutuhkan. Dan tidak selalu berbagi materi, berbagi uang, berbagi makanan, berbagi kasih sayang, berbagi senyuman. Mungkin kita memberikan bahu kita untuk sahabat kita bersandar, memberi telinga kita untuk mendengarkan sahabat kita yang sedang memiliki beban dan ingin bercerita tentang beban hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lakukanlah dengan sukacita. Kalaupun kita bisa melakukan banyak hal tanpa sukacita, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Karena bila tidak ada sukacita, maka pasti juga tidak ada ketulusan. Sukacita dan ketulusan adalah dua hal yang harus kita miliki dalam kita melayani, dalam kita memberi, berbagi, dalam kita menabur kebaikan. Dan percayalah bahwa saatnya kita menuai, maka kita akan menuai sesuai dengan apa yang Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Yang terbaik dari Tuhan, seturut dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kita semua, yang akan menjadikan kita boleh mengalami hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh kekayaan. Tapi bukan kekayaan yang bisa habis di dunia, yakni kekayaan kasih karunia Allah yang bersifat kekal. Kebahagiaan yang kekal, sukacita yang kekal, yang tidak bisa kita dapat di dunia, tapi yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mau belajar untuk memberi, untuk berbagi, untuk menabur kebaikan. Jadilah penabur yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka percayalah kita juga akan menuai yang terbaik dan terindah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bila di hari-hari yang lalu seringkali kedagingan kami menghambat kami untuk menabur kasih, menabur kebaikan dalam hidup ini. Kami selalu merasa kurang, kami membatasi cinta kasih kami hanya karena kepentingan diri kami. Hanya karena keinginan untuk mendapat kepuasan, kenikmatan, kesenangan yang lebih. Kami rindu Tuhan mengubahkan kami. Hati kami sungguh-sungguh menjadi hati yang terbuka untuk menabur, untuk berbagi, untuk memberi yang terbaik. Hingga waktunya kami menuai. Kami memperoleh apa yang Tuhan persiapkan, yakni sukacita dan harta surgawi yang tidak kami dapatkan di dunia ini. Tuntunlah kami agar tetap setia,
dalam panggilan kami untuk menabur di dalam Kristus dan menuai juga di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam cinta kasih Allah yang kekal dan hikmat dari Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Sampai bertemu kembali di dalam seduh berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.